Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1561 sampai 1565. Sekarang, aku ingin memberitahukan kepadamu sesuatu yang paling penting bagimu. Kejujuran yang tak terbatas kepada pembimbing rohanimu. Kalau engkau tidak memanfaatkan rahmat agung ini sesuai dengan petunjuk-petunjukku, aku akan mengambil dia darimu, dan engkau akan sendirian. Dan segala siksaan yang telah engkau kenal dengan sangat baik akan kembali menimpamu. Sangatlah tidak menyenangkan aku kalau engkau tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan dia. Ketahuilah bahwa pembimbing rohani yang kuberikan kepada suatu jiwa adalah rahmat besar dari pihakku. Banyak jiwa meminta rahmat ini kepadaku, tetapi tidak semua diberi. Sejak aku memberikan imam ini kepadamu sebagai pembimbing rohani, aku melimpahi dia dengan terang cemerlang, sehingga dengan mudah ia dapat mengenal dan memahami jiwamu. Oh Yesusku, satu-satunya kerahimanku, perkenankanlah aku melihat kepuasan di wajah-Mu sebagai tanda pengampunan-Mu terhadap aku, sebab hatiku tidak tahan menyaksikan keseriusan-Mu. Kalau hal ini berlangsung sedikit lebih lama, hatiku akan hancur karena kepedihan. Engkau tahu bahwa sekarang ini aku bahkan sudah lulu lantak menjadi debu. Pada saat itu juga, aku melihat diriku sendiri seperti di dalam suatu istana. Dan Yesus mengulurkan tangannya kepadaku, mendudukkan aku di sampingnya, dan berkata dengan ramah, "Mempelaiku, dengan kerendahan hatimu, engkau selalu menyenangkan hatiku. Kepapaan yang paling besar pun tidak akan menghalangi aku untuk menyatukan diriku dengan suatu jiwa. Sebaliknya, di mana ada kesombongan, di situ aku tidak ada." Ketika aku sadarkan diri, aku merenungkan apa yang baru saja terjadi dalam hatiku, sambil bersyukur kepada Allah karena cintanya dan karena kerahiman yang telah Ia tunjukkan kepadaku. Yesus, sembunyikanlah aku, seperti Engkau menyembunyikan diri di balik rupa hosti yang putih. Demikianlah sembunyikan aku dari mata manusia. Khususnya, sembunyikanlah karunia-karunia yang dengan begitu murah Kau berikan kepadaku. Jangan biarkan aku memamerkan secara lahiriah apa yang sedang Kau kerjakan di dalam jiwaku. Di hadapan-Mu, oh Imam Ilahi, aku adalah hosti yang putih. Konsekrasikanlah aku, dan semoga hanya Engkau yang mengetahui transubstansiasiku. Setiap hari aku berdiri di hadapan-Mu
sebagai hosti kurban. Dan aku mohon agar kerahiman-Mu turun ke atas dunia, dalam keheningan dan tak terlihat. Aku akan menghampakan diri di hadapan-Mu. Dalam keheningan yang sangat teduh, cintaku yang murni dan tak terbagi akan dibakar sebagai kurban. Semoga keharuman cintaku membumbung ke tumpuan tahta-Mu. Engkau adalah Tuhan para tuan, tetapi Engkau berkenan akan jiwa-jiwa yang tak bernoda dan rendah hati. Ketika aku masuk ke kapel sejenak, Tuhan berkata kepadaku, Putriku, tolonglah aku menyelamatkan seorang berdosa yang menghadapi ajal. Daraslah bagi dia koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Ketika aku mulai mendaras koronka, aku melihat orang yang menghadapi ajal itu di tengah siksaan dan pergulatan yang mengerikan. Malaikat pelindungnya sedang membela dia, tetapi sungguh ia tidak berdaya menghadapi besarnya kepapaan jiwa itu. Suatu himpunan besar roh-roh jahat sedang menantikan jiwa itu. Tetapi ketika aku mendaras koronka, aku melihat Yesus persis seperti dilukis dalam gambar kerahiman ilahi. Berkas-berkas sinar yang memancar dari hati Yesus menyelubungi orang sakit itu, dan kuasa kegelapan pun berlarian dalam kepanikan. Orang sakit itu menghembuskan napas terakhir dengan damai. Ketika aku sadarkan diri, aku tahu betapa pentingnya koronka bagi orang yang menghadapi ajal. Koronka meredakan murka Allah. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalem.